Baik. Ibu lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi ketika kamu membuat cerpen, ya, atau cukup kamu buat unsur pembangun cerpen, unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Sesudah itu buat ringkasannya. Ringkasannya itu harus ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sudah itu aja. Ya. Oke, nomor 22, terima kasih sudah diingatkan. Kok Ibu Rika tidak record? Ternyata lupa. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Tidak ada, Bu. Paham ya? Bu, itu yang itu yang mau dipresentasi ada apa aja topiknya? Di buku. Topiknya bebas, kamu mau apa aja, tapi yang pasti harus ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lalu, buat kesimpulan dari cerita itu, ada 3 struktur ceritanya. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi begini, kamu buat dulu ceritanya dulu misalnya. Lalu kamu cari unsur intrinsiknya apa saja. Unsur ekstrinsiknya apa. Seperti itu. Ya, selesai. Atau mau bikin orang penasaran dulu. Kasih tahu deh unsur ekstrinsik dan intrinsiknya dulu. Baru ditulis atau baru kamu tulis cerpennya di bawahnya. Tapi ingat, harus ada orientasinya, komplikasi, dan resolusi. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting ada 3 Halaman berapa, item Bu? ini. Halaman 41. Kalau unsur intrinsik di halaman 38. Kok strukturnya halaman 41. Ya. Yuk kita lihat dulu bagaimana sih unsur pembangun dalam cerita pendek itu. Oke. Oke. Inilah kompetensi dasar yang akan kalian yang Ibu latih hari ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya dalam teks cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran adalah kalian menjelaskan unsur-unsur. Nah, ini dia unsur-unsur pembangun karya sastra dari teks cerita pendek dengan santun. Lalu menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Jadi kalau tidak ada buktinya dari cerpennya ya berarti kamu merekayasa unsur-unsur ini. Ya. Nah, pengertian cerita pendek adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, ciri-ciri cerpen. Nah, ini dia, alurnya lebih sederhana. Tokohnya hanya sedikit. Latar hanya dilukiskan sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Habis dibaca dalam sekali duduk, jadi hanya sebentar aja udah selesai. Kalau misalnya Ibu, boleh nggak saya ambil cerpen dari media sosial atau dari jaringan internet, dari sumber-sumber dari internet? Ya boleh. Ya. Dan asalkan ada seperti ini ciri-cirinya. Dan hanya satu plot atau alur. Ya. Bukan dari alur maju, alur mundur. Maju lagi. Itu kan campuran ya. Oke, boleh. Tapi misalnya alur satu plot ini atau satu alurnya sampai besokan harinya ininya tidak usah. Cukup pada saat itu saja. Karena kemarin-kemarin sudah Ibu Rika kasih contoh ya. Lalu watak dan tokoh yang diterangkan atau yang diceritakan secara singkat. Jadi secara tidak langsung di dalam cerpen itu dijelaskan secara singkat. Ya. Sorry, maaf. Nah,
Unsur intrinsiknya. Unsur yang membangun suatu cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Ya. Nah, tadi ada unsur intrinsik ya. Ini. Nah, unsur intrinsik cerpen. Ini dia, Wilbur, teman-teman. Harus ada tema, latar atau setting, tokoh dan penokohan, alur atau plot, sudut. Oke, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman, tiba-tiba terputus. Iya, nggak apa-apa. Oke, Ibu ulangin lagi. Nggak tahu nih tumben di sekolah kok begini. Oke, ini ya teman-teman yang harus ada unsur intrinsik cerpennya ya. Ada tema, latar atau setting, lalu tokoh dan penokohan, alur atau plot, sudut pandang, dan amanat. Ini dia, harus ada. Ya, jadi sebelum kamu membuat cerita, kamu tulis dulu ini. Kamu baca dulu yang terpenting ya. Kamu baca atau kamu buat dulu, lalu kamu cari temanya apa, latarnya apa, alurnya apa, amanatnya apa. Ya, oke. Nah, tema itu adalah pesan atau gagasan pokok atau makna yang mendasari suatu karya. Nah, alur atau plot, di mana urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya itu alur dari cerpen dimulai dari perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaiannya. Nah, alur maju di sini ya. Alur yang diawali dengan pengenalan tokoh beserta wataknya. Pengenalan latar tempat, waktu, peristiwa, dan suasana. Kemudian permasalahan pun tiba-tiba muncul. Masalah tersebut ditandai dengan pertikaian dua tokoh atau munculnya ketegangan di dalam cerita tersebut. Selanjutnya masalah itu berkembang dan merumit yang disebut dengan klimaks. Setelah klimaks, tokoh pun mulai bangkit dan aduh, kenapa ini tiba-tiba terputus? Sebentar ya teman-teman, jaringannya ini. Oke, Ibu ulangin lagi ya. Tadi kita sudah sampai kepada alur maju, ya. Nah, di mana ada pengenalan tokoh, watak, pengenalan latar tempat, waktu, peristiwa, dan suasana. Kemudian permasalahan pun timbul muncul. Nah, masalah tersebut ditandai dengan pertikaian dua tokoh atau munculnya ketegangan di dalam cerita tersebut. Selanjutnya masalah itu berkembang dan merumit. Nah, dengan yang disebut dengan klimaks. Setelah klimaks, tokoh pun mulai bangkit dan menemukan solusi dari konflik yang dihadapi. Itu yang disebut dengan anti klimaks. Sesudah sampai klimaks, lalu anti klimaks, lalu akhirnya masalah ditemukan dan disebut dengan penyelesaian. Ya. Alur campuran. Nah, ini di mana jenis alur ini ceritanya dimulai dari tahap klimaks, lalu dari tahap klimaks dipaparkan di awal cerita, kemudian dimundurkan ke tahap pengenalan masalah. Nah, hal itu bertujuan agar pembaca bisa tahu asal mula dari adanya konflik di cerita tersebut. Setelah itu baru dinaikkan ke tahap anti klimaks dan berakhir di tahap penyelesaian. Tahapan alur, ingat, ada tahap pengenalan, tahap pemunculan masalah atau konflik, tahap konflik memuncak atau klimaks, lalu tahap penurunan, dan terakhir adalah tahap penyelesaian. Latar tempat, nah ini menunjukkan pada lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Latar sosial, nah ini penting ya teman-teman ya, di mana merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam cerpen, dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, ya, cara berpikir serta bersikap dan lain-lain. Lalu sudut pandang, ya, sudut pandang orang pertama, ya, pelaku utama aku yang merupakan tokoh utama. Lalu orang pertama pelaku sampingan aku yang menceritakan tentang orang lain.
Lalu orang ketiga sebagai pengamat, iya, yang menceritakan orang lain. Orang ketiga yang sebab tahu, iya, tanda kutip ya, yang menjadi tokoh utama. Ya. Nah, secara umum tokoh itu dibagi tiga ya teman-teman. Mungkin kalian sudah bertahu ya, ada protagonis dan antagonis. Dan terakhir ada tritagonis. Nah, antagonis ini tokoh yang memulai sifat buruk atau negatif. Seperti jahat, iri, sombong. Ya. Protagonis itu tokoh yang pemeran utama yang memiliki sifat baik dan positif. Misalnya jujur, ramah, lembut, dan lain-lain. Tritagonis itu sebagai tokoh penengah yang memiliki sifat arif dan bijaksana. Teknik analitik. Nah, teknik analitik ini adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh melalui penjelasan secara langsung. Misalnya penakut, pemalu, pemarah, pembohong, dan sebagainya. Seperti si kancil yang cerdik, berarti kan dia sudah teknik analitik ya. Teknik dramatik, di mana cara pengarang itu menggambarkan tokoh secara tersirat melalui penggambaran fisik, tingkah laku, atau reaksi dari tokoh lain. Misalnya Beauty and the Beast, begitu cantiknya si Beauty ini ya, dan lain-lain. Itu kan dia teknik dramatik. Ya. Nah, sifat dan watak tokoh itu dapat diketahui ya melalui apa yang diperbuat oleh tokoh. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana sang tokoh bersikap dalam situasi ketika tokoh harus mengambil keputusan, lalu melalui dialog antar tokoh. Ya, amanat, pesan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, unsur ekstrinsik ini ya, tadi kan intrinsik, sekarang ekstrinsik. Dari sebuah cerpen itu dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat. Bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini contohnya ya. Kita kemarin udah berapa banyak contoh ya. Jadi, sekarang Ibu tinggal menunggu contoh dari kalian. Oke, sampai di sini, Wilbert kakinya mau. Duduk yang benar, kaki diangkatin ke meja gitu. Tak sopan ya. Bukan Bu, itu lalu itu Bu, garuk-garuk Bu. Garuk-garuk orang kaki kamu begini. Capek ya Will ya. Sekolah Ya, Bu. langsung di rumah belajar lagi, nggak apa-apa ya nak ya. Nanti jadi orang sukses Harus kamu. dong Bu, harus kayak gitu dong Bu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada pertanyaan. Berarti bisa ya buat ininya ya, videonya ya. Jadi kamu buat dulu, misalnya kamu ambil dulu deh ceritanya cerpennya dari cerita cerpen anak remaja misalnya ya. Nah, baru kalian cari dulu unsur intrinsiknya, lalu ekstrinsiknya, baru sesudah itu jadi ekstrinsiknya, ya. Dijelaskan di situ unsur intrinsik kan ada tema, ada latar, ada dan lain-lain, nanti kamu tulis di situ. Baru nanti di akhirnya kamu tulis cerita dari itunya. Kamu tulis ceritanya secara singkat aja, nggak usah ini ya, nggak usah apa namanya terlalu banyak. Tokohnya juga jangan terlalu banyak juga ya, karena kan cerpen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bisa ya? Bisa Bu. Oke, kira-kira Ibu mau tanya siapa ya? Oh ya, James aja deh. Coba Ibu mau tanya James. James, kamu kira-kira kamu mau ambil temanya tema apa, James? Saya belum kepikir, Bu. Oh, belum kepikir. Kira-kira mau apa? Biasanya kalau anak remaja ini biasanya tentang pertemanan ya. Tapi ingat ya, kalau bisa buat sendiri silakan. Kalau tidak bisa, kalau misalnya kamu tidak ada ide buntu, bisa ambil. Tapi yang terpenting kamu sudah bisa menentukan ininya,
apa yang ada di dalam situ. Oke, ada lagi? Ibu, itu maksudnya boleh ambil cerpen orang lain. Kamu mau ambil cerpen Boleh. orang lain, boleh. Tapi ditulis ya bawahnya ya. Misalnya, sebentar. Enggak pas. Sumber daya kayak gitu. Iya, sumbernya di bawahnya kamu tulis karya siapa. Berarti itu bukan hasil karya kamu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Boleh ambil cerpen orang lain, tapi ditulis bawahnya, ini adalah bukan karya saya. Mengapa? Dan tulis dulu mengapa kamu memakai karya orang itu. Ternyata ya ceritanya ini menarik dan bagus. Dan terpenting adalah harus ada pesan moralnya, amanatnya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Pakai video atau Zoom langsung, Bu? Kan di Zoom dulu, baru kamu videoin. Ya Jadi kan? langsung ngomong. Yes. Ya. Oke. Sudah? Ada lagi? Bisa ya? Ibu, ini cerpennya harus kapan kumpulkan jadi? Senin sudah mulai langsung. Kalau kamu sudah selesai, dikumpulkan hari Senin. Jadi nanti di-share di sini dulu. Kira-kira kurang apa, di mana kamu bisa perbaiki. Nanti baru kirim ke Google Classroom. Tapi Google Classroom mulai hari Senin dan Selasa minggu depan, itu selama 2 minggu berturut-turut ya kalau tidak salah, kamu bisa kumpulkan. Tapi setiap hari Senin minimal harus ada 5, Selasa juga harus ada 5. Kita ada berapa? 30 ya. Minimal harus ada 5 atau 6 orang yang presentasi. Bukan presentasi, men-share tugasnya. Ya, karena ini mid-test kedua. Tolong, kenapa Ibu lebih cepat seminggu daripada mid-test kalian supaya nanti tidak bentrokan dengan mid-test kalian yang Mandarin, ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf sempat terputus jaringannya, tidak tahu ini di sekolah ya. Oke, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi esok ya, masih ada kelas kita. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Bye-bye. Kembali kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dadah, Bu. Bye, Rafael.